Di balik semangkuk soto berkuah santan yang menggoda, tersimpan rahasia dapur yang tak semua orang tahu. Soto Betawi dan soto tangkar, dua hidangan yang sekilas mirip ini, ternyata punya karakter kuah yang tak sama. Yang tak disangka, dua menu kebanggaan Jakarta ini juga punya cara penyajian berbeda yang menentukan kecapan rasa yang berbeda pula. Seperti apa? Salah satu soto Betawi legendaris Jakarta tentu warung soto Haji Oji yang berada di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berdiri sejak tahun 80-an, kedai ini menyajikan dua jenis kuah pada sotonya, yaitu kuah santan dan kuah bening. Tak hanya sekedar rasa, takaran air dari kedua kuah juga berbeda. Kuali soto bening airnya dipenuhi sampai permukaan atas, sedangkan kuali soto santan hanya setengahnya. Ya kalau santan kuahnya airnya sedikit, yang lebih banyak santan. Kalau yang bening kan mengandalkannya emang bening, nggak dicampur santan. Jadi harus banyak yang bening airnya. Kalau di kilo, ini kurang tahu kiloan. Kan udah dikemas nih. Jadi segini butuh 8 kemas, 8 kantong untuk santan. Santan kuah soto Betawi biasanya berasal dari kelapa yang berusia tua. Kadar lemaknya lebih banyak akan membuat tekstur kental kuah terasa seimbang, berpadu dengan rasa gurih yang kuat. Sementara minyak alami yang berlebihan dari kelapa muda dianggap memperpendek usia santan sehingga cepat basi dan beraroma tengi. Iya, harus kelapa tua, bener-bener tua, yang harus banyak santannya. Iya, karena saripati kelapa tua itu lebih bagus buat santan. Kalau yang muda, santannya kurang, jadi kena kuah juga jelek, gitu. Kalau yang tua kan kena kuah bagus, jadi nggak pecah. Ya. Tetapi mengolah kuah santan memang bukan perkara mudah. Api yang dipakai tak pas atau adukan tak dilakukan terus-menerus, santan bisa saja pecah dan tidak tercipta tekstur creamy yang diinginkan. Biasanya ketika santan dimasukkan, api harus dalam kondisi besar dan baru dikecilkan secara berkala setelah santan mendidih. Kita harus mengelola api juga. Antara api sedang, api gede, api kecil kita harus tahu biar si santan nggak pecah. Ya kadang-kadang kegedean api, kadang-kadang kurang kocek. Nah, kita harus main kocek juga, harus diaduk-aduk terus agar si kuah nggak pecah. Bumbu kuah soto Betawi pun tak kalah rumit, dipengaruhi oleh setidaknya 4 budaya, yaitu Nusantara, Arab, India, dan Tionghoa. Ada banyak rempah tercampur di dalamnya. Dari kemiri, kunyit, kapulaga, cengkeh, sampai kayu manis. Ada satu aja yang ketinggalan, udah kurang rasa gitu, makanya wajib semua nggak boleh ketinggalan. Bawang, lengkoas, jahe, kemiri gitu kan, dan lain-lainnya. Itu seperti termasuk salam sereh juga, itu termasuk penyedap rasa juga. Ada 2 bumbu dasar dari soto Betawi, yaitu bumbu putih dan bumbu merah, dengan masing-masing sudah dimasak terlebih dahulu. Bumbu putih yang biasanya terdiri dari bawang putih, kemiri, dan jahe, bertugas memberikan rasa yang gurih serta aroma yang wangi. Sementara bumbu merah yang terdiri dari cabai merah keriting dan kunyit memberikan warna yang lebih memikat dan rasa yang berani. Meski secara penyajian dipisah, daging biasanya direbus dalam kuah yang berbumbu agar didapat rasa dan aroma yang serupa. Tetapi daging harus dimasukkan terakhir agar tak merusak santan saat awal memasak. Ya supaya si kaldu-kaldunya menyatu antara kuah sama daging. Jadi daging matang dimakan gitu juga enak, tanpa kuah juga. Karena udah ada rasa kaldu dalam daging. Itu.
Lain soto Betawi, lain pula soto Tangkar. Di Taman Sari, Jakarta Barat, tepatnya di Soto Tangkar Kerajinan 46, kuah wajib dipanaskan terus-menerus di dalam kuali dari tanah liat. Meski tak semua daging dimasukkan, beberapa potongan ikut direbus bersamaan di dalam kuah. Biar tetap hangat aja sih. Biar dagingnya empuk juga. Kan kalau daging kan nggak semuanya dimasukin kan. Jadi biar makin empuk, biar bumbunya yang resep juga gitu. Ciri khas kuali tanah dan arang inilah yang membuat rasa kuah soto Tangkar punya rasa smoky tetapi tetap lembut. Dengan panas yang stabil dari arang juga membuat santan tak mudah pecah dan tak ada gumpalan dalam kuah. Apalagi kuali tanah liat memang diciptakan dengan metode pembakaran memakai arang. Jangan sampai menggolak sih kuahnya. Ya, biar stabil, rasanya juga stabil. Ngaruh sih lebih ke kualinya. Biar kalau pakai gas cepat pecah. Ya, kualinya cepat pecah. Ya, karena panasnya itu nggak turun-turun kan. Terus-terusan panas cepat pecah. Bisa lama-lama suhunya turun lah gitu. Isian soto Tangkar pun berbeda dengan soto Betawi, dengan dominan tulang seperti iga, kaki, sampai telinga sapi. Wajar saja, tangkar sendiri bisa diartikan sebagai iga yang dulunya dibuang di masa kolonial. Seiring perkembangan waktu, soto Tangkar mulai berinovasi dengan jenis tulangan lainnya. Tak hanya sebagai isian, tulang pada soto Tangkar juga direbus pertama kali karena menjadi kaldu rebusan kuah. Biar makin makin berasa kali ya. Biar makin gurih. Campuran tulang dan daging ini menghasilkan kaldu alami yang gurih bahkan tanpa bumbu sekalipun. Kuah kaldu dari tulang mengandung kolagen, zat alami dari jaringan ikat sapi yang membuat kuah sedikit kental dan licin. Kalau ciri-ciri sih kita cek terus ya. Jadi mastiin udah empuk apa belum. Kalau ngerebusnya sih sekitar 3 jam. Selain itu, soto Tangkar juga sering memakai kacang mete sebagai tambahan kuah. Meski tak banyak, kacang mete yang dihaluskan memberi efek kental, creamy, dan lembut pada kuah. Kandungan lemak alami dan serat lembut pada kacang mete membuat kuah bisa lebih berisi meski tak memakai tepung sebagai pengental. Kacang mete juga akan memberi efek warna krem kekuningan pada soto Tangkar yang membuat lebih hidup. Selain protein kacang mete yang membuat kuah santan lebih stabil, rasa gurihnya membuat keunikan kuah soto Tangkar semakin menonjol. Rempah-rempahnya sih banyak banget sih, kayak kunyit, ada bawang putih, terus ada cabai keriting, terus ada kacang mete juga, terus ada salam, jeruk. Itu kita jadiin satu kan, kita masak, digiling, ditambahin minyak, terus jadi bumbu ini. Biar lebih gurih aja sih. Biar gurih, tambah enak sih pastinya. Soto Betawi lahir di dapur kota, tempat rempah halus berpadu dengan santan kental, menghadirkan cita rasa lembut dan mewah. Sementara soto Tangkar tumbuh dari tungku masyarakat kecil dengan kaldu tulang yang direbus lama, sederhana namun kaya akan rasa. Satu menonjolkan harmoni rempah, satu lagi menegaskan kekuatan kaldu. Meskipun tampilannya berbeda, keduanya menyimpan cita rasa yang otentik.